Nah, jadi kalau kita menjalankan bisnis MU ini sebenarnya langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ya. Nah, kalau kita membangun bisnis MU ini sebenarnya cukup 3 langkah aja yang biasa kita lakukan teman-teman ya. Yang pertama itu kita belajar ya teman-teman ya. Belajar itu ya artinya kita menambah ilmu dan pengetahuan tentang bisnis MW kita ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa memahami tentang bisnis MW kita ini teman-teman ya. Nah, jadi belajarnya itu di mana? Belajarnya yaitu di apa ya, pertemuan-pertemuan Zoom meeting ataupun secara offline ataupun secara eh, online gitu yang diadakan oleh MW biasanya ya. Itu kita bisa belajar dari sana ya, bisa belajar dari grup ya. Nah, yang penting belajar teman-teman ya. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan bisa menjalankan bisnis MU ini karena kita tidak mengerti sama sekali ya cara-caranya gimana, langkah-langkah teknisnya gimana dan sebagainya ya seperti itu. Jadi itu penting kita harus belajar ya. Saya sampai hari ini juga terus belajar dan upgrade dulu ya pengetahuannya supaya bisa nantinya juga ya memandu teman-teman ya untuk melakukan hal yang sama seperti itu ya. Nanti teman-teman juga perlu belajar dan nanti bisa ya menduplikasikan ke grupnya masing-masing seperti itu. Yang kedua itu kita belanja teman-teman ya. Belanja itu kita hanya mengalihkan belanja bulanan kita yang biasanya mungkin ya kita belanjanya dari toko lain, kita pindahkan saja ke toko bisnis kita sendiri yaitu di MW gitu ya. Nah, jadi di MU itu kita punya banyak produk-produk kebutuhan ya yang sebenarnya itu sangat hemat kalau kita gunakan ya. Mungkin sebagian teman-teman itu melihat produknya di MU itu mahal gitu ya, terkesan mahal gitu ya. Sebenarnya produk MU itu tidak mahal ya, karena hanya terlihat lebih tinggi ya harganya. Sebenarnya kalau kita beli itu pemakaiannya sangat lama baru habis ya karena bersifat konsentrat, kemudian kualitas yang terbaik dan ada garansi ya selama 100 hari. Kalau kita tidak cocok, tidak puas, itu sebenarnya bisa dikembalikan ke MW ya. Nah, kenapa banyak teman-teman kita yang tidak mau memakai produk ya, tidak mau membeli produknya dan mencobanya? Itu karena mungkin mereka merasa tidak punya uang untuk membelinya karena mereka itu biasanya beli yang murah-murah gitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau kita ingin mendapatkan penghasilan di bisnis MW, justru kita harus ya memakai produknya supaya kita tahu manfaat dari produknya, kemudian kita bisa memberitahukan kepada orang ya seperti itu teman-teman ya. Sehingga nantinya kalau kita bisa memperkenalkan produk ataupun membangun jaringan kita itu semua juga memakai produk ya, artinya di grup jaringan kita itu memiliki omset ya, sehingga omset itulah yang akan menentukan seberapa banyak penghasilan bonus yang bisa kita dapatkan di dalam bisnis MU ini ya. Kalau kita tidak mau memakai produknya, ya sulit kita untuk bisa berhasil. Jadi ya bukan harus membeli semua di waktu awal, tapi kita pelan-pelan mengubah ya dari satu persatu sehingga nanti kita dapat penghasilan di MU, kita pelan-pelan ya bisa mencoba produk-produk yang lainnya lagi seperti itu. Nah, langkah yang ketiga apa ya? Langkah ketiga itu artinya kita mengajak orang ikut belajar ya ataupun ikut bergabung di dalam bisnis MU ini teman-teman. Karena di dalam bisnis jaringan ini kita perlu membangun namanya networking ataupun membangun grup jaringan. Kalau tanpa jaringan bagaimana kita bisa mencapai omset tertentu supaya bisa mendapatkan penghasilan kalau kita masih sendiri ya seperti itu. Jadi mau tak mau kita harus tetap ya mengajak orang ikut ya bergabung di dalam bisnis MU itu. Baik mereka itu hanya memakai produk ataupun mereka yang mau menjalankan bisnis MU ini teman-teman ya. Jadi kita mengajak mereka walaupun ditolak di luar sana kebanyakan ya, mau beribu kali kita ditolak, yang penting kita tetap melakukan. Kalau kita berhenti artinya kita nggak membangun bisnis kita ya teman-teman ya. Nah, kita mencari orang-orang yang benar-benar serius nantinya dan yang mau sama-sama berhasil, yang memiliki satu visi dan satu misi untuk berhasil di dalam bisnis MU ini ya teman-teman. Nah, jadi 3 langkah penting ini harus dilakukan secara seimbang ya teman-teman ya. Nggak boleh hanya dilakukan satu langkah saja ya, 2 langkahnya tidak dan lain sebagainya seperti itu. Walaupun ya kalau melakukan salah satu saja itu juga sulit untuk bisa berhasil. Jadi harus dilakukan secara konsisten dan kontinu ya 3 langkah itu. Mungkin tambahan lain kita bisa menambahkan follow up ya untuk pelanggan-pelanggan ataupun tim-tim kita ya supaya mereka itu nantinya ya bisa membangun hubungan juga ya dengan
kita sebagai upline ataupun mentor gitu ya, ataupun sesama upline downline, sehingga itu kita punya komunikasi yang erat, bisa kerja sama tim. Jadi follow up itu juga penting ya, jangan kita mengajak orang tapi nggak pernah kita, follow up ya, membangun komunikasi dengan mereka ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu aja mungkin langkah-langkah pentingnya kalau untuk nanti teknisnya teman-teman bisa belajar ya, di Zoom meeting yang kita adakan ataupun di bimbingan-bimbingan training ya, supaya semakin lebih paham ya tentang, gimana ya kita membangun bisnis MU ini supaya sampai bisa berhasil. Oke, sekian dulu ya video singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video lain berikutnya nanti ya. Terima kasih.